Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Loh, yang di sana tadi kemana? Ya makanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Kok bisa? Tadi aja duduk kayaknya seperti itu ya teman-teman. Tapi sekarang hanya ditinggal nengok sebentar, kita mau pulang, tiba-tiba dia sudah berubah warna pakaiannya teman-teman. Astagfirullah. Kita liatin kira-kira dia mau ngapain. Apa dia hanya meledek kita ya? Tiba. Apa gara-gara sedang kecil? Tapi harusnya kalau dia tahu selendangnya itu diambil, dia harusnya marah atau menyerang kita, bukan malah dia kok malah berubah menjadi seperti itu. Tapi sedangkan sosoknya di sini kayaknya mirip banget dengan yang pertama tadi. Hanya saja pakaiannya saja yang berubah warna. Ini apa teman-temannya? Panas-panas seperti ini kalau orang juga nggak mungkin. Dia duduk sekarang. Ini mungkin gambarnya kurang jelas ya teman-teman, karena melawan sinar matahari. Coba ini kita lebih mendekat lagi teman-teman. Harusnya sih saya dari sebelah sana teman-teman ya, dari pinggir dari atas sana.
kita tinggalkan saja ya teman-teman ya. Tapi kalau saya tinggalin, saya penasaran. Tapi kalau nggak ditinggal, lamaan teman-teman. Tapi ya udahlah, mungkin saya tinggalkan dia saja. Saya akan pulang saja. Nanti kalau memang dia sedang ngerjain saya atau gimana, pasti dia akan muncul lagi. Saya yakin itu. Tapi kalau memang dia udah nggak memperpedulikan saya, pasti nanti ketika saya pulang, dia udah nggak akan muncul lagi teman-teman. Jadi mungkin saya akan tinggalkan dia saja pulang teman-teman. Tuh masih teman-teman. Oke teman-teman ya, itu ternyata sosok itu muncul lagi. Berarti benar yang katakan saya, kalau dia memang mau bermasalah dengan saya, dia pasti akan muncul lagi. Ternyata benar, dia sekarang muncul lagi ketika kami mau jalan pulang. Coba kita dekati. Emang ini jalan pulang ya teman-teman. Ini saya coba mau mendekat ke sana. Nanti mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa teman-teman. Ya, karena sosok ini malah menghadang jalan kami pulang. Akhirnya ini terpaksa ya teman-teman. Mbak Ulu terpaksa akhirnya turun tangan untuk menyingkirkan sosok ini. Entah apa yang sedang dia mau ya. Dan mudah-mudahan sih tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Wah, astagfirullah. Jadi saya serba bingung ya teman-teman. Tadi waktu Bang Sob pergi sana bilang kepada saya kalaupun dia sedang melakukan menyerang, saya tidak bisa ikut ke sana ya teman-teman. Saya disuruh supaya menjaga kamera. Astagfirullahaladzim. 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 Teman-teman ya, ternyata ketika saya dekatin dia seperti cuek, tapi ketika saya mau mencoba mengecek energinya dari dekat, dia menyerang. Tapi saya merasakan di sini dia tidak jahat teman-teman, karena dia menyerang saya itu seperti karena terganggu, bukan karena pengen nyerang saya. Buktinya ketika saya liatin begini, dia diam saja, cuek kepada kami. Ya karena mungkin mereka merasa terganggu oleh saya, dia menyerang saya. Tapi kalaupun kita lewat sini nggak apa-apa betul Mbak? Berarti kan? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Tapi kayaknya ini selendangnya kita balikin saja. Yaudah. Takutnya ya tasnya diambil, ambil selendangnya kita balikin saja. Oke teman-teman ya,
Mungkin selendangnya akan saya balikin saja, karena takutnya dengan saya mengambil selendangnya nanti malah membuat masalah baru. Jadi akan saya kembalikan saja selendangnya. Lumayan capek ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya akan balikin selendangnya. Nanti kalau misalkan udah saya balikin selendangnya, kita mungkin akan tinggalkan dia pulang saja. Nah, tapi suatu saat kalau kita kesini lagi, dia muncul lagi, mungkin baru kita akan mencoba sebisa mungkin kita memaksa untuk berkomunikasi dengan dia. Jadi gua ini ya teman-teman, karena tadi Mbak Wongso sudah bilang bahwa tidak jahat, akhirnya Mbak Wongso mengembalikan selendang tersebut ya, dan semoga ketika kami untuk meneruskan jalan pulang, dia tidak berusaha untuk menjauhnya. Dia ketika Mbak Wongso mencoba berkomunikasi dengan dia, teman-teman, dia tidak mau menjawab ya teman-teman. Tuh kan, tuh ya, bisa lihat teman-teman ya. Dia masih saja tetap tidak mau menjawab. Oke teman-teman ya, jika saya mengajak dia berkomunikasi pun dia tidak menjawab apa-apa, dia hanya diam. Tetapi ketika saya mengasih selendangnya kepada dia, dia mengulurkan tangannya dan menerima selendangnya dengan baik tanpa ada serangan apapun. Sayangnya itu ketika saya ajak ngobrol dia tetap diam. Tapi saya jadi curiga teman-teman ya, karena pernah ada mitos katanya di sungai ini dulu itu kalau misalkan ketemu dengan wanita cantik yang telanjang ataupun yang berpakaian seksi ataupun intinya wanita cantik di sungai, kalau misalkan yang melihat itu tergoda, terus nafsu, terus bisa sampai berhubungan badan dengan wanita yang dilihatnya, maka laki-laki tersebut akan hilang menjadi pengikutnya. Tapi ini mitos dulu ya teman-teman, dan sekarang ini ada kaitannya dengan orang ini atau tidaknya saya nggak tahu. Tapi karena dulu ada mitos, jadi saya juga sebenarnya takut ya. Tapi alhamdulillah walaupun agama saya belum begitu pintar atau menguasai, tapi alhamdulillah di sini saya bisa tidak tergoda sama sekali. Demi Allah saya tidak tergoda, tidak nafsu sama sekali dengan wanita ini. Ya mungkin ya bukannya saya sombong atau bukannya saya sedang bicara saya ini punya ilmu, tidak. Tapi mungkin kalau misalkan yang melihat wanita ini orang yang benar-benar awam, tidak tahu apa-apa, sepertinya dia akan tergoda jika melihat wanita sedang mandi seperti ini. Pasti pikirannya langsung kotor atau ngeres. Yaudah, ini karena urusan saya dengan dia saya rasa ini udah cukup. Jadi mungkin saya akan pulang meninggalkan anak ini. Mungkin lain waktu kita bisa berkunjung ke sini lagi untuk memastikan kira-kira wanita ini masih sering muncul di sini atau tidak. Jadi mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan dari kami,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk pulang. Tasnya di mana tadi? Yaudah yuk pulang. Oke teman-teman ya, kita akan pulang. Ini susah teman-teman ya, mungkin saya matikan saja kameranya.